Perkenalkan, nama saya Brilians William Plus dari kelas 12 IPA 1. Pada saat ini kita akan mempelajari mengenai nilai maksimum dan nilai minimum. Selamat datang pada pembahasan kita kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai definisi, langkah-langkah, syarat dan prinsip, contoh soal dan penerapan mengenai nilai maksimum dan nilai minimum. Kita masuk pada definisi. Nilai suatu fungsi dikatakan maksimum jika nilai dari fungsi tersebut paling besar dan sebaliknya, nilai suatu fungsi dikatakan minimum jika nilai suatu fungsi tersebut paling kecil pada sebuah selang atau interval tertutup. Langkah-langkah: menentukan terlebih dahulu nilai-nilai stasioner dari fungsi, menentukan nilai fungsi pada batas-batas interval, menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi berdasarkan hasil langkah 1 dan langkah 2. Prinsip f double aksen x lebih dari 0 saat f aksen x sama dengan 0, maka fx adalah nilai minimum fungsi f. F double aksen x kurang dari 0 saat f aksen x sama dengan 0, maka fx adalah nilai maksimum fungsi f. F double aksen x sama dengan 0 saat f aksen x sama dengan 0, maka tes turunan kedua gagal. Syarat nilai maksimum dan minimum yaitu f aksen x sama dengan 0. Contoh soal: tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 tambah 9x tambah 7. Penyelesaian diketahui fx sama dengan x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 tambah 9x tambah 7. Turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 tambah 12x tambah 9. Turunan kedua yaitu f aksen x sama dengan 6x tambah 12. Cara mencari turunannya bagaimana? Yaitu pertama, angka di depan x dikalikan dengan pangkat, dan cara yang kedua yaitu pangkat dikurang 1. Jadi ketika kita sudah mengalihkan angka di depan x, kita kurangi pangkat tersebut 1. Contohnya 3x pangkat 2. 3 kali 2, 6. 2-nya dikurang 1, yang mana dia menjadi 6x. Yang sebenarnya dia ada pangkat 1 tetapi tidak perlu ditulis kembali. Menggunakan syarat untuk mencari nilai stasioner, f aksen x sama dengan 0, 3x pangkat 2 tambah 12x tambah 9 sama dengan 0. Atau dibagi 3, x pangkat 2 tambah 4x tambah 3 sama dengan 0. Ruas kiri difaktorkan. Nah, x tambah 1, x sama dengan 0. X sama dengan min 1. X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3. Yang mana cara memfaktorkan, cari dua angka jika ditambah menghasilkan nilai B dan jika dikali menghasilkan nilai A. Contoh yaitu 1 tambah 3 sama dengan 4. 1 kali 3 sama dengan 3. Kita lanjut, substitusikan min 1 dengan turunan kedua. F double aksen x sama dengan F double aksen x sama dengan 6x tambah 12. F double aksen diganti x-nya menjadi min 1 sama dengan 6 dalam tanda kurung min 1 tambah 12 sama dengan min 6 tambah 12 sama dengan 6.
Setelah dicari dengan turunan kedua, didapat bahwa min 1 jika disubstitusikan dengan turunan kedua menghasilkan 6 atau nilai plus, maka F double aksen X kurang dari 0. Kita lanjut, kita akan mencari nilai maksimum dan mencari nilai minimum. Fx sama dengan X pangkat 3 tambah 6X pangkat 2 tambah 9X tambah 7. Di mana setiap X tersebut kita gantikan menjadi min 1. Sama seperti nilai yang sudah kita dapat tadi, yaitu F min 1 dalam tanda kurung min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 tambah 6 dalam tanda kurung min 1 pangkat 2 tambah 9 dalam tanda kurung min 1 tambah 7 sama dengan min 1 dalam tanda kurung min 1 tambah 6 kurang 9 tambah 7 yang mana hasilnya 3. Maka nilai maksimum adalah 3. Mencari nilai minimum, Fx sama dengan X pangkat 3 tambah 6X tambah pangkat 2 tambah 9X tambah 7. F X tersebut sama dengan mencari nilai maksimum yang tadi. Setiap X kita gantikan menjadi min 3 dengan hasil yang sudah kita dapatkan tadi. Min 3 pangkat 3 tambah 6 dalam tanda kurung min 3 pangkat 2 tambah 9 dalam tanda kurung min 3 tambah 7 sama dengan min 27 tambah 54 kurang 27 tambah 7 sama dengan 7. Maka nilai maksimum adalah 7. Kita masuk pada penerapan. Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan, atau secara umum turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut diferensiasi. Salah satu penerapan turunan yang paling umum adalah penentuan nilai maksimum dan minimum. Hal tersebut dapat diamati dengan seberapa sering kita mendengar atau membaca istilah keuntungan terbesar, biaya terkecil, kekuatan terbesar, dan jarak terjauh. Nilai balik maksimum suatu fungsi pada domain F dapat berupa nilai maksimum mutlak atau nilai maksimum relatif. Begitupun dengan nilai minimum dapat berupa nilai minimum mutlak dan nilai minimum relatif jika interval tertentu terdapat dua nilai maksimum atau lebih. Nilai maksimum mutlak atau dalam tanda kurung absolut adalah nilai tertinggi, sedangkan yang lainnya merupakan nilai maksimum relatif. Begitupun sebaliknya jika terdapat dua atau lebih nilai maksimum pada suatu fungsi, maka titik terendah merupakan nilai minimum mutlak atau absolut, sedangkan yang lainnya merupakan nilai minimum relatif. Oke, sampai di sana pembahasan kita mengenai nilai maksimum dan minimum. Tuhan Yesus memberkati.